warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurela Delvianti dari Pendidikan Sejarah kelas 3B di Universitas Riau akan menjelaskan atau menyampaikan tentang materi yaitu kehidupan bangsa Indonesia pada masa kolonial. Pada tahun 1596, pedagang Belanda dengan 4 buah kapalnya di bawah Cornelis de Houtman berlabuh ke Banten. Mereka mencari rempah-rempah di daerah sekitarnya untuk mereka memperjual kembali rempah-rempah tersebut ke Eropa. Namun, karena kekerasan dan kurang menghormati rakyat, akhirnya pedagang Belanda diusir dari Banten. Kemudian, pada tahun 1558, pedagang Belanda kembali lagi ke Indonesia dibawa oleh Van Vere dengan 8 buah kapal dipimpin oleh Van Eyck dan Jacob van Hamkirk di Banten dan diterima oleh Sultan Abdul Fakir dengan baik. Sejak saat itulah adanya hubungan para pedagang dengan pihak Belanda dan berkembang pusat perdagangan Belanda di Indonesia. Namun tujuan itu berubah. Belanda ingin berkuasa sebagai penjajah yang kejam dan sewenang-wenang melakukan perdagangan monopoli, imperialisme, ekonomi, dan perluasan kekuasaan. Untuk mencari kekayaan serta mengurangi persaingan antar pedagang Belanda dan para lainnya, maka diperlukan beberapa kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia. Yang pertama, Indonesia pada masa VOC. Alasan dibentuk VOC karena adanya persaingan antar pedagang Belanda sendiri, ada ancaman komisi dagang lain, dan memonopoli perdagangan di Indonesia. VOC memiliki hak istimewa yang disebut dengan hak oktroy. Yang pertama, hak untuk memonopoli perdagangan. Yang kedua, memiliki tentara sendiri. Ketiga, melakukan perjanjian dengan raja di Indonesia. Keempat, mencetak uang. Kelima, mendirikan benteng. Keenam, mengumumkan perang. VOC juga memiliki hak memungut pajak yang disebut dengan Verplighting Referenti dan Kontingente. Kedua, Indonesia pada masa penjajahan Belanda. 1. Pada tahun 1807 sampai 1811, Indonesia dikuasai oleh Republik Batak bentukan dari Napoleon Bonaparte, di mana Napoleon mengangkat Herman William Danles sebagai gubernur jenderal di Indonesia pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Danles adalah untuk mempertahankan Indonesia dari serangan Inggris, sehingga pusat perhatian Danles yaitu adalah mempertahankan Indonesia dan keamanan. Untuk memenuhi dana, Danles menjual tanah-tanah kepada orang-orang swasta. Tindakan dan kekejaman Danles membuat raja-raja Mataram dan Banten menyusuinya. Kekejaman Danles pun terdengar ke Perancis, sehingga dia dipanggil pulang karena memerintah Indonesia secara autokrasi dan Indonesia dipimpin oleh Tencent. Ketiga, Indonesia masa penjajahan Belanda. 2. Kehadiran Belanda ke Indonesia ditentang oleh rakyat dan raja-raja sebab pada masa lalu kekuasaan raja dikurangin. Pertama, tanam paksa. Mengangkat Van den Bosch melaksanakan tanam paksa, di mana diselewengkan oleh Belanda dan petugasnya yang berakibatkan rakyat menderita, di mana rakyat bekerja tanpa upah yang disebut dengan kerja rodi. Pada tahun 1854, tanam paksa akhirnya dihapuskan. Kedua, kolonial liberal atau disebut dengan politik pintu terbuka. Pelaksanaan politik kolonial liberal ternyata banyak mendatangkan penderitaan bagi rakyat.
terutama buruh, sebab upah yang mereka terima tidak sesuai dengan yang tertera di dalam kontrak. Beberapa perlawanan Indonesia terhadap kolonial Belanda. Yang pertama, perlawanan Kapitan Patimura pada tahun 1817. Yang kedua, perlawanan Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Yang ketiga, perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Keempat, perlawanan Aceh pada tahun 1873 sampai 1904. Kelima, perlawanan Sisingamaraja 12 dari Tapanuli pada tahun 1878 sampai 1907. Keenam, perlawanan Banjar oleh Pangeran Antasari pada tahun 1859 sampai 1863. Itulah tadi kehidupan Indonesia pada masa kolonial Belanda.